punya semacam celah. Aku punya sumber cahaya di sebelah sini. Ada di belakang si lubang-lubang saya, di lubang-lubang temboknya ini. Ini aku anggap sebagai tembok, dan di tembok ini dia terdapat dua semacam celah, celah kecil. Ini S1. S1 bukan sih. Jadi kayak ada dua celah di sini yang kecil, dan karena di sini tadi ada sumber cahaya, otomatis cahayanya bakal nembus ke lubang tadi dong. Dan kedua, apa ya, cahaya itu kan dianggap sebagai gelombang, dan kedua celah yang masuk ke dalam kedua cahaya yang masuk ke celah-celah tersebut itu bakal ngebentuk pola di sebelah sini, di layar sebelah sini. Ini dianggapnya sebagai layar, cuman aku biasanya ngelihat ini tuh sebagai tembok yang kelihatan cahayanya. Nah, cahayanya sendiri itu sama aja kayak gini. Oh sorry, di sebelah sini dia tuh bakal cerah, di sini bakal cerah banget, dan abis cerah ini di kanan kirinya itu bakal ada kayak semacam rada gelap, gelap, dan nanti bakal cerah lagi. Cuman cerah yang di sebelah sini sama sebelah sini itu tuh nggak bakal secerah yang ada di pusat ini. Makanya kalau misalkan digambarin dalam bentuk gelombang, dia tuh bakal, ini tuh satuannya intensitas. Jadi yang segerak kayak gini tuh intensitas. That's why yang paling tengah dia tuh tinggi banget, yang mana intensitasnya lumayan tinggi atau dianggapnya cerah banget dibandingkan sama yang kanan-kanan kirinya gitu. Nah, analisisnya ada di sebelah mana? Analisisnya ada di sebelah sini. Jadi di antara ini kan ada celah, ada celah. Dan ini aku gambar garis kayak gini, ini tuh sebagai gelombangnya. Karena cahaya sendiri itu kan merupakan gelombang ya. Makanya kalau misalkan diketemu celah, itu tuh bakal kayak ngegambarin ada gelombang yang masuk lah intinya. Ada yang gelombang masuk dari dua celah cahaya dan itu punya beda fase yang berbeda gitu. Nah, aku punya theta di sebelah sini, di sini aku punya D. Oh ya, D itu sebagai jarak antar celah. Jadi antara ini sampai sini, panjangnya itu D atau jarak celahnya. Nah, itu buat D-nya. Terus di sini aku punya theta juga. Theta itu antara apa ya? Antara ini sama ini, dan di sini aku bisa bikin theta di sebelah sini, dan ini bisa aku anggap di sini ada theta juga. Karena dia sama aja. Sorry. Nah, habis itu ada juga yang namanya L. L itu jarak antara si kayak tembok tembok yang ada celahnya sama tembok si layarnya tadi, itu tuh namanya L. Dan satu lagi itu namanya Y. Y itu jarak dari kayak kalau tinjauan kita kan di P ya, tinjauan yang kena gelombang yang sebelah sini sama sebelah sini, misalkan tinjauan kita di P, Y itu artinya jarak dari si titik P ke titik pusatnya tadi gitu. Itu yang mungkin harus dikenal. Dan rumusnya sendiri itu ada di dy, sorry, d sin theta sama dengan m kali lambda. Oh iya, sama m juga. M itu apa ya? Aku bingung gimana nyebutnya. Cuman di sini tuh karena dia ada di pusat, artinya dia tuh M-nya itu sebagai nol. Dan kalau misalkan di tengah-tengah ini, di si gelap ini kita anggap sebagai M sama dengan setengah. Dan diterang lagi nanti dia M sama dengan satu. Nah, karena melihat pola ini, artinya yang terang itu dia bakal punya M yang apa namanya? Angka bulat. Iya. Sedangkan kalau misalkan yang di gelap, dia bakal punya nilai di setengah-setengah gitu, kayak setengah, 3/2, kayak kalau nggak 0,5, 1,5, 2,5 kayak gitu. Jadi yang tepat di 0,5 itu dia tuh ada di gelap atau sebutannya minima. Jadi beneran gelap banget. Dan kalau misalkan di angka bulat itu dia bakal terang banget. Di antara 0 sampai 0,5 tadi, kan tadi aku ngasih contoh kayak 0, 0,5, 1, 1,5. Kalau misalkan di tengah-tengah dia bentukannya kayak M-nya itu 0,3 formatnya, artinya dia ada di antara keduanya. Jadi dia nggak gelap banget, dia nggak terang banget gitu. Maksudnya dia nggak, dia dia ada cahaya, dia rada terang, cuman nggak seterang yang ada di pusat-pusat ini, dan dia bukan yang gelap nggak ada cahaya sama sekali gitu. Rumus yang biasa dipakainya itu ada di D sin theta M lambda. Nah, dengan lambdanya itu panjang gelombang kan. Dan di sini konteksnya kita punya dua cahaya yang berbeda. Jadi ada dua kasus yang berbeda. Kalau kita lihat lagi, kita analisis, dia itu dua celah. Dia punya dua celah karena sebenarnya konteks soalnya bisa juga dia kayak yang ini yang aku salah ambil gambarnya. Dia ini cuma satu celah. Makanya di sini dia nyebutnya A. A itu panjang si apa kayak celahnya itu panjang panjang celahnya itu berapa? Kalau tadi kan D ya, yang mana jarak antar celahnya gitu. Ini dua celah, karena bisa juga nanti jadi tiga celah, empat celah, dan banyak lagi gitu. Nah, yang satu lambdanya itu N 600, lambda satu, yang satunya lagi lambdanya itu 400. Terus yang ditanya, oh ini ada juga, pada layar sejauh 1 meter dari celah adalah Y. Ini L-nya, yang mana jarak dari sebelah sini sampai sebelah sana, dan Y-nya itu ininya, ya itu, Y-nya. Terus kita ditanya jarak pisah antara dua pola terang.
Nah, satu lagi, dua pola terang. Dua pola terang yang dimaksud itu artinya jarak ketika M-nya sama dengan 1. Bukan ketika M-nya 1, cuman simply karena di sini kan dia terang, di sini dia terang lagi kan. Yang mana jaraknya dia otomatis bakal sama dengan 1 dong. Karena yang sebelah sini kan M sama dengan 0, di sini M sama dengan 1. Artinya ya jaraknya M sama dengan 1 gitu. Makanya kita bisa anggap dua pola terang itu sebagai M sama dengan 1. Karena sebenarnya kalau misalkan diambil contoh kayak jarak antara M1 sampai M2 kan sama aja jaraknya 1 kan. Jadi intinya itu aja, kita bisa anggap sebagai M-nya itu 1. Kalau kita masukin di kasus pertama itu kita dapat D-nya kan kita nggak tahu ya, dan yang ditanya itu jarak layar terhadap kedua celah. Iya, jarak layar terhadap kedua celah agar terbentuk pola terang dengan jarak pisah Y adalah, oh yang ditanya L ya. Yang ditanya itu L. Berarti di sini karena yang beda itu ada di lambdanya, D-nya itu masih sama kayak setup dari ininya, setup dari tembok-tembokannya ini masih sama, masih dengan D yang sama kan. D sama, berarti ada dua, berarti kita bisa, karena D-nya sama, kita bisa nyamain dari D-nya aja. Ini bisa aku ubah ke bentuk M lambda sin theta. Berarti nanti aku tinggal nyamain D1 sama dengan D2, atau M lambda per sin theta 1, ini M lambda 1, M1 lambda 1. Sebenarnya M sama aja deh. M lambda 2 sin theta 2. Nah, M-nya kan tadi masih sama-sama dalam konteks dua pola terang kan. Karena itu ini bisa kita coret dan oh wait. Oh, bentar. Sin tetanya itu ini bisa kita pecah lagi. Nah, di sini kalau kita lihat teta itu kan sebelah sini ya. Teta itu kalau di aku wait, makanya punya aku aja. Teta kalau di sini kan aku gambarin di sebelah sini ya. Jadi jarak yang di sebelah sini, bukan yang di sebelah sini. Jadi yang sebelah sini, yang di atas ini. Ini bisa aku definisikan dengan sin teta itu, sorry, di sebelah sini ini tuh D sin teta. Karena di sebelah sini tuh D dan di sini ada teta. Nah, D sin teta yang kita pakai, sin tetanya itu bisa kita definisikan dengan Y per L. Karena sin tetanya di sini kan ada teta. Dan di sebelah sini juga bisa aku definisikan sebagai teta. Jadi karena ini bentuknya 90 derajat, di sini otomatis misalkan aku bikin 90 min teta ya. Di sini 90 min teta, kalau misalkan dia ditarik dari sebelah sini lagi, yang mana ini juga tegak lurus juga, otomatis di sebelah sini juga teta. Karena di sebelah sini teta, makanya aku bisa definisikan sin teta itu sebagai Y per L. Karena di sini ada L, di sini ada Y gitu. Kebayang nggak? Karena sin teta itu sama dengan Y per L, makanya aku bisa bikin, makanya ini aku pecah jadi Y per L. Nah, berarti sebelah sini juga aku pecah lagi aja jadi Y per L. Di sini juga Y per L. Ini Y1, L1, Y2, L2. Ini jadi kayak Y kuadrat ya, Y2. Nah, kan yang ditanya berarti L-nya ya. Karena kan Y-nya sama aja. Y-nya masih sama-sama Y, berarti Y-nya bisa kita coret juga. Artinya ini jadi lambda 1 L1, di sini lambda 2 L2. Lambda satunya kan 600 nm. Atau aku bikin 10 min 9. L1-nya itu 1, terus satunya lagi itu ketika dia punya lambdanya itu 400. 410 min 9 dikalikan L2. Karena yang ditanya itu L2, berarti kita bisa coret-coret 10 min 9 sama 10 9 bisa dicoret, sisa 600 per 400. Atau sama aja kayak 6 per 4, 3 per 2, 1,5 meter harusnya. Sampai sini aman nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain kah? Atau aman? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, aku bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini kita punya apa ya, fisika modern. Kita udah mulai masuk ke fisika modern. Dia sebuah bintang yang baru terbentuk memiliki kerapatan rho, jari-jari R, dan percepatan gravitasi sebesar G. Dalam perkembangan ya, bintang tersebut berkembang hingga memiliki kerapatan rho 1 itu 0,75. Rho dan jari-jari R1 sama dengan 1,25 R. Berapakah percepatan gravitasi di permukaannya pada keadaan tersebut? Oke.
Nah, kalau mau gampang, kita bisa langsung masukin rumus, yaitu G itu sama dengan G kali M per R kuadrat. Cuman aku mau ngejelasin kenapa aku punya ini gitu. Dan kalau misalkan kita bahas konsepnya lebih dalam, kita kan biasa kenal gravitasi itu sebagai 9,8 atau 10 ya. Aproksimasinya itu di angka 10, pembulatannya itu ada di angka 10 untuk mempermudah perhitungan kan. Nah, sebenarnya 9,8 atau 10 itu tuh gravitasi bumi, yang mana yang punya tuh cuman bumi. Makanya kalau bulan tuh punya gravitasi yang beda lagi, dan di planet-planet lain juga beda lagi. Nah, itu kalau misalkan dibentuk matematisin, rumusnya tuh ada di sebelah sini. Jadi kita bisa ngitung gravitasi di planet-planet lain dengan rumus ini gitu. Oke, bisa kita langsung masukin datanya sih. Dan fun fact-nya adalah, enggak sih, ini aku baru tahu pas aku di ITB aja. Gravitasi itu semacam medan, medan apa ya? Medan, bukan bukan medan magnet juga sih, tapi semacam medan, kayak bisa dianggap sebagai medan magnet juga, karena medan itu kan definisinya semacam area yang kena dampak dari si gaya gaya yang ada gitu kan, gaya yang ada di pusatnya, atau ya ya gaya yang ada, terus dia mempengaruhi area di sekitarnya gitu kan. Kayak magnet aja gitu. Nah, konteks di bumi itu sama aja. Makanya gravitasi itu, G itu biasa dikenal sebagai medan, bukan dikenal sih, kayak semacam istilahnya tuh semacam medannya dari si bumi itu. Makanya kalau misalkan kita keluar angkasa, dia tuh bakal nggak punya gravitasi, atau ya dia udah di luar dari areanya bumi, di luar areanya bumi yang kena gaya gravitasi bumi gitu. Itu satu dua fun fact yang aku dapetin pas aku di ITB. Nah, secara matematisnya bisa langsung digampangin kayak gini aja. Dan karena di sini kita udah dapat dua data dari dua kasus, bukan dua data sih, data-data dari dua kasus, jadi kita bisa langsung bandingin aja. Di sini dia bilang kalau misalkan, oh iya, sama M-nya ini kan mass atau massa. Oh, sorry, naik. Dan G-nya ini di sini kayak semacam konstanta gravitasi gitu loh. Konstan lah, konstanta. Berarti kalau misalkan kita masukin data yang pertama itu ada rho, G, sama R. M-nya ini aku pecah dulu jadi rho kali V, volume. Dan karena ini bentukannya, aku anggap bola aja ya biar gampang. Bukan anggap gampang sih, tapi emang kemungkinan besar bola kan. Berarti 4/3 I R pangkat 3 kan rumusnya. Masanya itu kita masukin lagi ke rumus G-nya itu berapa. Berarti jadi G kali rho kali 4/3 pi R. R-nya gede juga deh, R3, bawahnya ada R2, berarti di sini bisa coret lagi. Di sini sisa 1, artinya G itu sama aja kayak G kali rho 4/3 pi kali R. Kita punya ini, tanpa ada angka-angkanya. Dan, terus habis itu kita bisa, ini kayaknya, harusnya ini deh, ini kali deh, ini 0,75 kali rho. Terus, kalau kita, ini kan kasus yang pertama ya, kita masuk ke kasus yang kedua, itu dia punya kalau misalkan, kita ditanya G-nya itu berapa kalau misalkan ininya G, terus M-nya itu aku langsung masukin aja, rho-nya 0,75 rho. 0,75 rho. Di sebelah sini ada 4/3 pi 1,25 R pangkat 3. 1,25 tuh kalau dipecah bisa jadi 5/4 ya. Mending diubah atau jangan? Gitu aja deh. Gitu dulu. Terus ini di bawahnya ada R doang. R2. Ini berarti bisa coret. Tapi nanti berarti kita tinggal dihitung sebelah situnya. Ini kan sama-sama G ya. Ini G1. G1 deh. Ini G, ini ada 3/4. Ini kan 0,75 3/4 ya. Ini bisa saling coret sama si 4/3-nya. Ya kan? 4 sama 4, 3 sama 3. Berarti langsung habis aja. Berarti di sini sisa rho I 1,25 R pangkat 3 per R2. Nah, tugas kita kan ngebandingin ya kalau nggak salah ya, berapakah percepatan gravitasi di permukaannya pada keadaan tersebut. Kalau misalkan ini nggak ada, kalau di sini ada 4/3 dia hasilnya G, terus kita tanya kalau misalkan dia 1,25 pangkat 3, jadi dia jadi angka berapa gitu kan. Ini mungkin aku bakal ubah dia ke bentuk 3/4. 3/4 G itu sama dengan G kali rho kali T kali R. Nah, this time aku bakal ngakuin hal yang sama. 1,25 kalau dipangkatin 3 itu hasilnya, agak jelek sih. 125/64, karena dia 5/4.
125/64 kali G kali Rho kali Pi kali R. Karena ini kan R pangkat 3 bisa coret juga ya. Nah, di sini kan G, wait ini R. Di sebelah sini, aku pindahin ke bawah. Aku pindahin ke sebelah sini. Aku masukin angkanya. Dia bakal jadi G1 itu bakal jadi 125/64 kali. Kan ini sama semua ya. Sama yang atasnya. Dikali 3/4 G. Terus tinggal dicoret-coret. Yang bisa dicoret cuman 64 sama 3 bahkan nggak bisa dicoret ya. Berarti dia bakal ngasilin, wah, agak jelek ya. Atau aku ada salah perhitungan. 0,75, 125, 1,25. 4/3-nya sebenarnya bisa saling coret sih. Wait. Aku salah di mana? M, ini ada vol 4/3 PR pangkat 3. 4/3 R pangkat 3-nya apa? Shall we do ini aja? Kita bandingin aja. Jadi, ini aku izin hapus semuanya dulu. Oh, atau aku bikin di bawahnya aja. Aku bikin di bawahnya. Di sini ada aku punya G sama dengan GM per R2. Yang aku tahu, kalau aku bikin G1, G per G1, yang bakal kecoret, ini kan sama aja kayak G, Rho, M, sorry, Vol 4/3, R pangkat 3, di sini ada R2 kan. Berarti bisa R. G, Rho 4/3 PR. Sini ada G, Rho 4/3 PR juga. Ini 1. Ini G-nya kan sama-sama konstanta, jadi bisa dicoret. 4/3 P-nya juga bisa dicoret. Berarti kita tinggal ngelanjutin bagian ini aja. Rho per Rho 1, Rho kali R per Rho 1 kali R1. Nah, Rho kali R yang di atas kan bakal tetap Rho kali R. Sedangkan yang bawah bakal jadi 0,75 kali 1,25. Di sebelah sini ada Rho, di sebelah sini ada R. Rho sama R-nya bisa saling coret. Dan kita bakal dapat 1 per, ini kan 3/4 ya. Yang satunya lagi sedangkan 5/4. Nggak sih? Iya. Berarti kita bakal dapat 1 per 15/16. Oh, aku salah. Enggak sih, harusnya benar. Rho 1 0,75 P. 0,75 Rho, yang satu lagi 1,25. 0,75 kali 1,25. Benar, kok harusnya segini. Berarti dia jadi 16/15. Oh, wait. Terus kita kali silang aja. Karena kita kali silang, kita kan butuh G1 sama dengan ya. Berarti G1 sama dengan 15/16 G. Yoi. Kita dapat yang D. Wait, let me hapus sebelah sini aja. Nyampe sini aman gak guys? Atau ada yang mau ditanyain? Oke. Kalau gak ada yang ditanyain, aku bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dua benda masing-masing mengalami gerak harmoni sederhana dengan persamaan masing-masing itu, Y1 sama Y2. Sedangkan T dalam detik. Besar amplitude superposisi dari kedua getaran adalah, definisi dari superposisi sendiri itu penjumlahan. Jadi kalau misalkan dikasih 2 gelombang, berarti kita tinggal jumlahin aja kedua gelombangnya. Tapi karena kita ditanya amplitudenya, kita punya cepatnya itu dengan menggunakan A sama dengan akar, kejauhan. A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah 2A1 A2 cos beda fasa. Nah, beda fasa tuh apa sih? Beda fasa tuh kayak semacam beda sudut dari kedua gelombang tersebut. Nih, misalkan aku punya, ini kan sudutnya tuh ada di sin 100 T ya. Nah, misalkan aja tanpa aku tahu sebenarnya aslinya dia di mana ya. Sin 100 T harusnya dia mulainya startnya dari 0 kan. Karena dia startnya dari 0, misalkan aku gambarinnya kayak gini. Sedangkan yang Y2, gelombang kedua itu mulainya dari, dia tuh punya min pi per 2. Artinya dia tuh telat
sebanyak pi per 2 gitu. Telat 90 derajat gitu. Nah, artinya beda gelombang, beda beda jarak apa ya, beda ketelatan antara kedua gelombang ini kan ada di angka 90 derajat ini kan si pi per 2 tadi. Makanya di delta ini dia bakal dapat min pi per 2 juga. Ini yang jadi beda fasanya, beda fasa antara kedua gelombang tadi. Itu kan itu yang tadi aku gambarin kan semacam ilustrasi dari gelombang masing-masing gelombang kan. Nah, definisi dari superposisi sendiri itu tuh nanti dia bakal saling ngejumlahin. Jadi yang tadinya kayak gitu, dia bakal dia bakal jadi tinggi banget gitu loh. Amplitudenya bakal naik. Kalau yang tadi biasanya paling cuman satu gitu misalkan, ini misalkan di angka satu, dia bakal ada di angka setengah gitu. Dia bakal lebih naik lagi karena mereka saling menguatkan intinya. Tapi nggak selalu saling menguatkan karena dia sendiri ada yang telat. Iya, kayak gitu. Karena dia nggak tepat di fase yang sama kan. Nah, cara nyari A, ini A total sih atau A superposisinya tuh bisa didapat dari sini. Yang mana yang paling depan itu kan selalu kita kenal sebagai A ya. Berarti yang ini jadi A1, yang ini jadi A2. Kita udah dapat semua datanya, kita bisa langsung hitung A hasil dari superposisinya itu ada di angka berapa. Yang satu 8 kuadrat, yang satu 6 kuadrat, yang satu 2 kali 8 kali 6 kali cos min pi per 2. Cos, BTW, cos min alpha itu kan sama aja kayak cos alpha kan. Jadi aku bisa nganggep dia sebagai cos pi per 2 juga. Nah, ini lanjutin aja. Berarti di sebelah sini ada 64, di sini ada 36, di sini ada 16 kali 6. Enggak, susah. Kita bikin 8 kali 6 aja. 48, 48 kali 2, 96. Cos min pi per 2 tuh harusnya 0 deh. Iya, cos 90 itu 0 kan. Ini berarti kalau aku gambarin, enggak aku giniin aja, cos pi per 2. Sedangkan cos pi per 2 itu hasilnya 0. Berarti kita lanjutin, ini jadi akar 100 atau sama dengan 10. Berarti besar amplitude superposisi yang kedua itu ada di angka 10. Nyampe sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau kita ganti soal, kita move ke soal lain. Aku nggak bisa buka chat by the way, jadi kalau misalkan adik mau ditanyain boleh langsung on mic aja. Sama kalau misalkan aku kecepatan boleh ditegur aja, oke? Aku bakal move ke soal selanjutnya. Sebuah kawat tertutup persegi berbentuk persegi dengan luas segitu diletakkan pada bidang datar. Medan magnet seragam diberikan pada bidang tersebut dengan arah menembus ke dalam bidang secara tegak lurus menjauhi pembaca. Ah, menembus ke dalam bidang tersebut tegak lurus menjauhi pembaca. Oh, oke. Kalau misalkan aku punya tanda cross kayak gini, ini artinya dia apa menjauhi pembaca atau dia menembus bidang. Tembus bidang menjauhi pembaca. Jauhi pembaca. Sama satu lagi kalau misalkan aku punya dot, artinya dia kebalikannya. Dia kalau ngomong tembus bidang tuh jadi kayak rancu ya. Jadi berarti mending ini aja, jauhi pembaca. Dia menjauhi pembaca, yang satunya lagi dia mendekati pembaca. Sebenarnya yang satunya lagi aku biasanya kenalnya dengan keluar bidang sih. Jadi dia keluar bidangnya ngarah ke aku gitu loh. Ah ya benar, berarti paling benar nyebutnya mendekati pembaca. Dia punya medan magnet atau biasa disebut dengan B. B-nya itu menembus ke dalam bidang secara tegak lurus menjauhi pembaca. Berarti B-nya di sini cross. Di sini ada banyak medan magnet cross gitu. Terus abis itu medan magnet diturunkan dengan laju tetap 2 kali 10 min 4 T per sekon. Jika hambatan kawat 0,1 ohm, maka besar dan arah arus induksi yang timbul adalah R-nya itu 0,1 ohm sama luas dari persegi ini. Ini ada persegi panjang, cuman yang aku gambar ada persegi panjang, cuman aslinya dia itu persegi. Atau aku rapihin ya. Wait.
Hilang kapus. Ini ngotak kan? Nah, kayak gini. A-nya itu 0,2 meter persegi. A itu sebagai kayak luas. Luas dari si kawat tertutupnya. Nah, medan magnet seragam diberikan. Oke, gitu doang. Dan sebenarnya ini yang garis-garis ini tuh kan kawat ya. Berarti dia ngelup gitu. Oke, aku bingung gimana mulainya dari awal. Sama data ini kan medan magnet secara diturunkan, medan magnet diturunkan secara laju tetap. Jadi yang kita punya di sini itu tuh bukan data B, tapi itu tuh dB per dt. Atau semacam apa ya? Atau B per T boleh sih. Jadi kayak dB kayak boleh deh dB per dt aja. Jadi semacam kalau misalkan kalian ini yang biasa kita kenal tuh dengan ini ds per dt. ds per dt itu kan kecepatan atau biasa disebutnya tuh m per s gitu. Meter per sekon. Kalau kali ini tuh kan Tesla per sekon. Artinya ya pada partisi tersebut medan magnetnya berapa di detik tersebut gitu lah. Kayak medan magnet di detik tersebut gitu. Makanya ini semacam kecepatan aja, kecepatan dari si B-nya. Cuman aku nulisnya di sini sebagai dB per dt seolah kayak ds per dt itu kecepatan gitu. Kayak gitu. Nah, mungkin yang harus dikenal di sini itu konsep dari induksi-induksi ini ya. Jadi di sini aku punya semacam area yang medan magnetnya itu menjauhi pembaca. Dia jadi nembus ke bidangnya. Iya, dia menjauhi pembaca. Ini kalau nggak 3D rada-rada sih, cuman kayak oke lah. Nah, B induksi itu kalau aku gampangnya ngingetnya sebagai apa yang ngelawan dari data yang kita punya. Jadi kalau misalkan B induksinya itu menjauhi pembaca, bukan B induksinya, B dari data yang kita punya itu kan menjauhi pembaca. Artinya B induksinya itu bakal mendekati pembaca. Jadi dia tuh semacam ngelawan dari data yang kita punya. Dia bakal ngelawan terus gitu loh B induksinya. Nah, sama kasusnya dengan si I induksi. Jadi karena di sini kita nggak dikasih tahu arah arusnya itu kemana, antara dia ngelupnya ke kayak gini. Ini kan searah jarum jam ya, cuman kan kita nggak dikasih tahu sebenarnya dia tuh kayak gimana. I induksi itu juga ngelawan arus. Jadi misalkan contohnya di sini searah jarum jam, berarti kalau misalkan ditanya arah dari I induksi, arah arus induksi, itu tuh berarti dia ngelawan arah jarum jam aja. Pokoknya dilawan-lawanin aja. Either itu B, medan magnet, ataupun si arusnya. Nah, cara nentuin arah arus ini kan disuruh tentuin arah arusnya juga ya. Cara nentuin arah dari arus itu bisa juga pakai aturan tangan kanan. Jadi ini jelek banget, cuman ini bebas juga sih sebenarnya. Aku bisa anggap ini sebagai B ataupun I. Di sini aku juga bisa anggap sebagai B atau I. Jadi wait, ganti warna ganti warna. Kalau misalkan aku punya B di sini, aku di sini aku anggap I. Dan berlaku sebaliknya, kalau misalkan di sini aku anggap sebagai I, berarti aku anggap di sana sebagai B. Nah, kalau kalian pakai tangan kanan kalian dan ngasih contoh kalau misalkan induksinya itu ngarah ke kalian, ini kan B induksinya jadinya ngarah ke kita kan, ngarah mendekati pembaca. Kalau misalkan kalian bikin tangan kanan kalian sekarang ngadep ke kalian dengan arah jempol, oh ya ini bentukannya jempol ya, bukan bukan ini, bukan yang bukan yang L gitu, bukan yang kayak gini. Bukan L yang kayak gini yang biasa kita kenal kayak BKV, BIL. Enggak, ini kita pakai yang BI aja. Jadi kayak tangan kalian ngegumpal jadi jempol kayak biasa, terus arahin jempol kalian, ke mata kalian atau mendekati pembaca gitu. Itu kita bakal dapet arah dari arusnya itu atau bentuk dari tangan kita itu tuh muternya ke sana. Iya nggak? Setuju nggak? Nah, sekarang kita udah dapat berarti ini arah dari I induksinya. I induksinya itu punya arah melawan arah jarum jam. Jadi ini bisa kita coret langsung yang searah jarum jamnya. Terus, sekarang permasalahan kita adalah nyari tahu I induksinya itu berapa. Nah, beberapa rumus yang harus kalian tahu itu ada di flux. Oh ya, aku harus ngejelasin flux lagi berarti. Flux itu rumusnya B kali A. Dan kita punya juga uh, apa ini namanya Gegel induksi itu punya rumus D B D DB dt.
Nah, karena kita punya fluxnya itu rumusnya B kali A, berarti ini bisa aku langsung masukin dB kali A per dt. Kan kita punya datanya dB per dt ya. Makanya ini bisa jadi kita anggap A-nya sebagai konstan, karena A-nya kan nggak bakal berubah juga ya. A-nya nggak bakal berubah terhadap waktu. Di sini A-nya udah tetap 0,02 aja terus. Dia nggak bakal melebar melebar karena waktu ataupun mengecil karena waktu kan enggak ya. Dia bakal stuck di 0,02 terus. Sedangkan si sedangkan si medan magnetnya dia bakal berubah terhadap waktu terus gitu. Makanya kita dikasih taunya data per waktu gitu. Nah, di sini karena A-nya konstan, jadi A-nya keluar, ini sisa dB per dt. Kita udah punya A-nya berapa, kita udah punya dB dt berapa, kita bisa langsung tahu GGL induksinya itu ada di ini 0,02, yang sebelah sini ada di 210 min 4. Artinya ini sama aja kayak 410 min 6 volt per meter nggak sih? Iya, induksi, ini induksi. Nah, terus kita yang ditanya tapi arah arus induksi. Berarti kita tinggal bikin I induksi itu make, kalau kita kan biasa kenal V itu sama dengan I kali R kan. Berarti kalau kita bikin I sama dengan V per R, kalau ini konteksnya induksi, berarti I induksi, GGL induksi per R. Ini bikin GGL induksi per R, di sini ada 410 min 6, R-nya itu ada di angka 0,1 atau 10 min 1, berarti ini jadi 410 min 5 ampere. Nyampe sini aman? Volt aja. Tapi di sini nggak dikasih tahu juga sih satuannya apa. Jadi jawabannya yang ini, 410 min 5 berlawanan arah jarum jam. Nyampe sini ada yang dibingungin nggak? Karena ini materinya lumayan kompleks. Jadi kalau misalkan ada yang nggak diketahuin, boleh ditanya langsung aja. Atau aku kecepatan juga boleh ya. Jadi kalau misalkan mau dibahas ulang soalnya, itu juga boleh. Kalau aku tunggu sampai 2025, kalau misalkan nggak ada yang nanya, aku bakal lanjut ke soal selanjutnya. Ini bakal aku lengkapin detail. Arahin jempol kanan ke arah kalian. Iya, kayak gini. Iya benar. Arahin jempol kanan ke arah kalian. I bakal muter kayak gini. Jari lain. Keempat jari lain. Nah, lanjut. Kita masih punya 3 soal lagi. Mobil A memiliki massa 0,75 kepencet. Massa 0,75 kali mobil B, sedangkan laju mobil A adalah 0,25. Wait, aku tulis aja. MA itu 0,75 MB. Sedangkan laju mobil A, VA itu 0,25 VB. Kedua mobil masing-masing diperlambat oleh gaya konstan yang sama F. F-nya sama, berarti FA sama dengan FB. Sampai keduanya berhenti. Apabila jarak yang diperlukan untuk menghentikan mobil adalah 3 meter, S-nya, jarak bagi mobil B untuk berhenti adalah, ini lagi-lagi ada perbandingan, dan kita punya F, kita punya S, berarti aku punya M sama V juga, aku bakal nyamain energi. Sebenarnya usaha atau energi itu kan rumusnya banyak banyak ya. Kayak usaha usaha energi itu kan rumusnya banyak, dan contoh kasus soalnya juga banyak karena simply dia tuh sama-sama satuannya joule tapi banyak banget jenisnya kan, makanya banyak banget konversi energi dari satu ke yang lain gitu. Nah kalau kalian ini banyak apa kayak ya PLT apa karena sebenarnya banyak banget yang bisa kita pakai buat ngasilin energi, bukan ngasilin tapi ngekonversi energi dari energi ini ke energi itu. Dan di sini
Paling aku ngehnya lebih ke usaha itu bisa dipakai, bisa didefinisikan sebagai F kali S ataupun F kali D. Jadi kayak suatu gaya dikenai jarak itu tuh bakal ngasilin joule. Dan kita bisa nge-convert ini juga ke bentuk energi kinetis. Jadi ini di konteks ini, di kasus ini tuh lebih ke energi kinetis dari mobil, energi kinetik dari mobil dikonversikan ke energi ngerem. Ya, kayak gitu. Berarti ini jadi Fs sama dengan EK, atau sama aja kayak setengah mv kuadrat. Kita punya F-nya itu kan sama ya datanya ya, berarti kita bisa nyamain di F-nya. Ini jadi 1/2 S mv kuadrat. Nah, kita diminta SB-nya ya. Berarti kalau kita lihat konteks yang pertama, atau kita samain aja ya langsung ya. Kita samain kayak tadi. Jadi di FA sama dengan FB, dia ada di 1/2 S mv kuadrat, 1/2 S mv kuadrat. M-nya kan bahkan beda ya. Ini semuanya beda lagi. Oh, V-nya kedua mobil masing-masing diperlambat oleh gaya konstan. Oh, V-nya kita punya V, kita punya S. Oke, bagus. Ini A, ini A, ini A, ini B, ini B, ini B. 1/2 kali. 1/2 kali 3 kali MA-nya itu 0,75. Atau aku ubah ini jadi 3/4. VA-nya 1/4. Ini aku ubah 3/4. Ini aku ubah 1/4. Ini ada MBFB sih. Kita tulis juga deh. MB terus kali 1/4 VB kuadrat. Nah, di sebelah sini kan unknown banget ya semuanya ya. Oh, tahu sih. Kecuali 2 SB-nya aja. Ini tetap MB, di sebelah sini ada VB kuadrat. Nah, VB kuadratnya ini bisa saling coret sama yang sebelah sini. MB-nya juga bisa saling coret. Ini 2 sama 2 juga sebenarnya bisa dicoret dari awal. Terus kalau kita lanjutin, ini berarti kita punya 3 sama 3 juga. Ini bisa saling coret. Berarti kalau kita lanjutin, ini sisa 1/4 kali 1/4 kuadrat. Sama dengan 1/SB doang. Karena dia yang sebelah kanannya udah habis semua kan. Artinya sama aja SB itu sama dengan 4/3 atau sama dengan 64 meter satuannya. Jadi jawabannya yang 64 meter. Nyampe sini aman nggak? Konversi kinetik EK ke ngerem. Ada yang mau ditanyain kah dari soal ini? Atau dari aku kecepatan ngejelasinnya? Oke, aku bakal lanjut ke soal selanjutnya. Frekuensi gelombang yang dihasilkan sebuah sirine naik dari frekuensi rendah 100 Hz ke frekuensi tinggi 10.000 Hz. Pada amplitudo gelombang yang tetap konstan, kenaikan intensitas suara sirine dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi tersebut menjadi. Nah, di sini sebenarnya dari soalnya tuh ada opsi jawaban sampai ke D ya, sampai ke E bahkan. Cuman aku nggak, karena dia rada beda page gitu, jadi aku nggak SS pilihan jawaban yang lainnya. Nah, ini tuh harusnya sama-sama aja deh. Karena rumus dari I-nya itu, oh wait, enggak sih, beda sih. Bentar, turunan rumus dari I. I-nya itu mulainya dari sini. Oh wait, kalau enggak I in detail tuh udah langsung dapat semuanya. Jadi I itu bisa dikenal sebagai 2pi kuadrat, rho, ini banyak banget, rho kali V, kali F kuadrat, kali A kuadrat. Nah, kalau ngeliat di sini kan kayak banyak banget ya. Sebenarnya ini tuh turunannya dari satu rumus yang biasa, terus itu diturunin semua, dan karena kita punya datanya F, makanya ini aku turunin langsung ke bentuk F-nya. Karena sebenarnya I-nya itu kalau nggak salah dari P/4pi R kuadrat, terus P-nya baru kita pecah-pecah lagi gitu loh. Iya, ini kalau nggak salah ya. I itu P0 kuadrat per 2 rho V. Terus kayak delta. Terus ininya tuh bisa dipecah ke V, rho, V kali rho, kali omega. Iya, pokoknya intinya, tapi rumus detailnya tuh di sebelah sini. Dan karena kita punya datanya F, makanya aku langsung ngasih ke rumus yang banyaknya aja. Biar nggak rada pusing mungkin. Nah, sebenarnya yang diambil dari sebelah sini adalah
I itu hitungannya sebanding atau enggak ya? Hitungannya nggak sebanding. Jadi I itu nggak sebanding dengan F. Gimana nulisnya? I itu kayak gini. Tandanya kayak semacam beda beda apa namanya? Beda kebalik gitu. Jadi kalau misalkan aku bikin ke bentuk kayak gini atau enggak gini ya, aku kenalinnya. I sama dengan I per F kuadrat dengan data sisanya itu kan ada 2 pi kuadrat, rho, V, A kuadrat. Dan karena di sini data yang dikasih cuman F, artinya data yang lainnya itu bakal sama, ini bakal kita bandingin bagian sininya aja. Jadi kayak I per F kuadrat, I1 F1, ini sama dengan I2 per F2 kuadrat. Nah ini makanya, kenapa aku tadi bilang I itu berbanding terbalik sama F kuadrat, oh ya ini berarti kata-katanya berbanding terbalik. Karena dia kalau dibandingin I1 per I2, dia bakal ke ini, oh wait. Oh ya, ini jadi F2 per F1 kuadrat. Ini F1 per F2 kuadrat. Nah, jadi kayak gini. Dan karena dia tadi F1-nya itu mulai dari 100 atau 10 pangkat 2 aja, bawahnya ada 10 pangkat 4, ini dikuadratin. Artinya ini jadi 1 per 10 pangkat 2, dikuadratin lagi. Berarti dia perbandingannya ada di angka 1 per 10 pangkat 4. Ini kalau kita, ini kan nomor 21 ya. Nomor 21 itu opsi jawabannya ada di 1 kali, 10 kali. Ini aku SS juga deh. Ada di sini nih pilihan jawabannya. 1, 10, 20, 100, 200. Kenapa dia jadi gede banget? Perbandingannya harusnya ada di angka ini sih, 10 pangkat 4. Atau mungkin 100 kalinya. Kenaikan intensitas suara sirine dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi tersebut adalah 10 pangkat 2. Berarti kenaikannya. Oh enggak sih, 10 pangkat 4 harusnya. Dari 1 ke 10 pangkat 4. Sudah. Oke. Ada yang mau ditanyain enggak? Kalau nggak ada, aku lanjut lagi. Oke, aku bakal lanjut lagi. Oke. Sebuah tangki baja memiliki koefisien Maui panjang. Ini fokusnya lebih ke sini ada panjang, di sini ada koefisien muai. Oh, ini kayaknya Maui, ini harusnya muai sih. Koefisien muai panjang sama koefisien muai ruang. Koefisien muai panjang itu biasa dikenal dengan alfa. Sedangkan kalau ruang itu gamma, dan kalau misalkan luas berarti ya satunya lagi, luas itu beta. Nah, beta itu sama dengan 2 alfa, dan kalau misalkan di gamma ini sama aja kayak 3. 3 alfa. Nah, itu fun fact yang pertama, terus dia punya volume awal sama volume akhir harusnya. Jadi kita ditanya maka jumlah bensin yang tumpah adalah sebanyak. Jadi dari konteksnya tuh di sini kita punya satu tangki baja. Dia punya volume awal, dia punya koefisien muainya juga, koefisien muai dari tangki bajanya sendiri sama si bensinnya sendiri. Dipanasin dari 20 ke 50, yang otomatis tangki bajanya tuh bakal nge-expand gitu, bakal bermuai gitu, bakal ngemuai. Tapi yang ngemuai nggak cuman tangki bajanya doang, si bensin juga dia ngemuai. Dan dia punya koefisiennya sendiri. Berarti kita harus ngitung volume akhir dari volume akhir akibat muai dari si tangki baja sama dari si bensinnya itu sendiri. Baru kita kurangin dan kita bakal dapat volume tumpahnya itu berapa gitu. Nah, aku bakal bikin V tangkinya itu. Oh ya, sama rumusnya itu ada di V sama dengan V0, atau ini bisa disebut VT lah, boleh lah. Jangan VT sih, karena nanti jadi anggapannya kayak waktu. V0, 1 ditambah, karena ini kan konteksnya volume semua ya, dan yang di soal juga ditanya tuh volume. Makanya di sini kita makainya gamma. Gamma kali delta T. Atau kenaikannya tuh berapa derajat. Dan di sini nggak perlu convert ke Kelvin ataupun yang lain, satuan yang lain, karena sebenarnya ini bakal dikurangin juga. Jadi mau dia itu dalam bentuk Celsius ataupun Kelvin, ya derajatnya sama. Derajat apa kenaikannya gitu. Ini rumus awalnya.
Kita ambil kasus bajanya dulu. Dia berarti bakal punya V tangki akhir itu di V0. Oh, sama ini kan dia punya datanya kalau misalkan tangki itu alfa ya. Wait, ini berarti aku bikin V0, 1 tambah gamma. Gamma dari tangki kali delta T. Nah, V0-nya itu kan 0,05. Ini aku bikin ini dulu gamma tangkinya itu. Tadi kan aku nyebut kalau dia itu 3 alfa ya, dan kita punya datanya tuh alfanya. Berarti ini bakal jadi 3 dikali 12, 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Nah, ini kan sama aja kayak dapatnya 36, 10 min 6 kan. Kita masukin lagi datanya, ini dapat 1 plus 1, V0-nya bukan 1, 0,05. 1 tambah 36, 10 min 6 dikalikan dengan 30. Delta T sama dengan 30. Nah, ini kita hitung. Kayaknya kalau ada bantuan kalkulator bakal lebih enak sih. Ini 0,05 kali 1 tambah 36. 36 kali 3 tuh harusnya di angka 108 ya. Tapi dia rada jauh. Berarti dia ada di 0, 1, 2, 108. Ya, kayak gini. Ini berarti 0,05 kali 1,00108. Yang hasilnya, ini kayak perlu kalkulator sih. Kalau nggak manual. Kalau manual masih aman sih. Soalnya cuma kali 5. Atau simply dia dibagi 2. Kalau kita bagi 2, tapi mundur ke belakang juga, itu kan 1108 ya. Berarti kita dapat, oke, aku pakai kalkulator. Ini dapat 0,050054 M persegi. Kok persegi? Itu M3. Ini buat baja. Terus kita cari gasolinnya juga atau si bensinnya. Kalau dari gasolinnya itu kita dapat V, V bensin aja deh, kepanjangan. V bensin itu sama aja dengan V0 kali 1 tambah gamma bensin kali delta T. Dengan rumus yang sama, tapi datanya yang beda aja, kita lanjutin lagi ngitungnya. V0-nya itu ada di, oh sama ya, 0,05. 0,05. Di sini ada 1 tambah 950, 10 min 6 dikalikan, ini delta T kan ya. Delta T-nya 30 juga. Ini 0,05, di sini ada 1, di sini tambah, jadi 0,0285. Di sini juga dihitung lagi, dikalikan 1 kali 1,0285. Nggak usah pakai kurang. Ini bakal dapat 0,05145 meter persegi. Nah, ini kan kita udah punya volume akhirnya ya. Kayak vol akhirnya, kalau berdasarkan penjumlahan ini, vol tot akhir, itu dijumlah aja. Dia jadi totalnya ada di angka, eh, oh, enggak. Maksudnya gini, kan yang ditanya yang tumpah ya. Jadi bukan volume total akhir, tapi lebih ke, karena ini kalau kita lihat volume bensinnya tuh lebih banyak daripada si volume tangkinya kan, dan itu yang kita kurang. Yang vol tumpah itu berarti sama aja kayak vol bensin, atau aku bikin VB aja, VB kurang VT. Nah, ini hasilnya bakal di angka 1371 10 min 6 M persegi. Yang C. Nyampe sini aman nggak? Adakah yang mau ditanyain atau ya adakah yang mau ditanyain dari soal-soal sebelumnya juga nggak apa-apa kalau misalkan mau ditanya. Aku tunggu sampai 8.45. Kalau misalkan nggak ada yang ditanya, bakal diakhiri aja sesinya. Kalau mau nanya dari soal-soal sebelumnya juga boleh ya.
Kalau mau bahas soal-soal sebelumnya juga boleh ya guys, yang masih kurang jelas, yang masih bisa ditanyain. Kayak ini lumayan kompleks, ataupun ini juga rada, ini kalau misalnya dalam bentuk rumus masih jelas sih, cuman kayak kalau secara konsep, dulu aku memahaminya lumayan lama juga. Ada kayak mau ditanyain? Oke, kayaknya karena nggak ada yang mau ditanyain lagi, aku bakal udahin dulu sesi buat malam ini. Nanti PDF-nya bakal aku kirim. Thank you buat hari ini, semangat terus, dan good luck buat ujian mandirinya. Terima kasih, Kak.